tirani di atas sutra. Suami itu baru saja menghabiskan malam yang panas dengan selingkuhannya, dan kini ia bergegas pulang sambil menenteng tas mewah, berharap bisa meredakan hati istrinya. Namun, yang menantinya di rumah adalah sang istri yang duduk dengan wajah dingin, mengenakan seragam upacara kolonel Angkatan Darat. Baskara Widjojo, suami yang gegabah itu, setelah menghabiskan malam bersama kekasih gelapnya yang muda, buru-buru membeli tas Hermes untuk mengambil hati istrinya. Namun, ia tak pernah menyangka, saat membuka pintu depan, istrinya yang selama 3 tahun ini selalu tampak penurut, akan menantinya dengan ekspresi sedingin es, dalam balutan seragam kolonel yang gagah. Angin malam Jakarta, yang membawa sisa kelembapan dari hujan deras sore tadi, terasa lengket sekaligus sejuk saat menyapu pipinya. Sebuah Mercedes Maybach hitam berkilauan berhenti dengan mulus di depan lobi The Ritz-Carlton Pacific Place. Seorang petugas hotel sigap mendekat, membuka pintu mobil, dan membungkuk hormat. Baskara melangkah keluar dari pintu putar hotel sambil membetulkan dasinya yang sedikit miring. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba menghilangkan sisa aroma parfum wanita yang samar-samar menempel di kemejanya. Di belakangnya, Rania menyusul. Dengan hanya mengenakan jas milik Baskara yang membungkus tubuhnya seadanya, ia menatap Baskara dengan mata yang basah, penuh kerinduan. "Mas Baskara, kok udah mau pulang? Aku kira malam ini kita bakal bareng terus," ucap Rania dengan suara manja, jemarinya yang berkuku panjang dan merah mengusap lembut lengan kokoh Baskara. Ia sadar posisinya, namun keserakahan seorang wanita selalu ingin menguji batas kesabaran pasangannya. Baskara menepis tangannya dengan lembut. Gerakannya tidak kasar, tapi tegas dan jelas menarik batasan. Ia mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya, menyelipkannya di antara 2 jari, dan memberikannya pada Rania. "Jadi anak baik?" "Iya, ada urusan di rumah. Pakai ini buat beli apapun yang kamu mau. Pinnya tanggal lahirku. Jangan telepon setelah jam 10 malam." Rania menerima kartu itu, senyum di bibirnya makin merekah, meski matanya berkilat penuh perhitungan. Ia berjinjit, mengecup ringan pipi Baskara, meninggalkan jejak lipstik yang samar. "Iya, Mas, hati-hati di jalan ya. Aku cinta kamu." Baskara mengangguk dan masuk ke kursi belakang Maybach. Pintu mobil tertutup, memisahkannya dari dunia penuh dosa yang baru saja ia tinggali. Ia bersandar di kursi dan memijat pelipisnya. Sudah 3 bulan ia menjalin hubungan dengan Rania, sekretarisnya yang muda, cantik, dan ambisius. Baginya, Rania hanyalah bumbu penyedap dalam kehidupannya yang monoton. Ia adalah seorang pria, seorang CEO perusahaan teknologi yang sukses. Di kalangan atas, memiliki 1 atau 2 simpanan bukanlah aib. Selama ia tetap pulang ke rumah dan memberi istrinya uang belanja yang cukup, ia merasa tak ada yang berhak menghakiminya. Mobil meluncur mulus di jalanan malam Jakarta yang bermandikan cahaya gemerlap. Baskara melirik jam tangannya. Pukul 9 malam, ia teringat janjinya untuk makan malam bersama istrinya hari ini, tapi terbuai oleh Rania membuatnya lupa total. Rasa bersalah melintas sekejap, lalu lenyap. Sambil berdecak, ia memberi isyarat pada sopirnya, berhenti sebentar di Plaza Indonesia. Dengan gaya seorang pelanggan VIP yang sudah biasa, Baskara masuk ke butik Hermes dan menunjuk sebuah tas Birkin kulit buaya berwarna oranye di dalam etalase kaca. "Bungkus yang itu. Ini edisi terbatas tahun ini, kan?" Mata pegawai toko berbinar, ia mengangguk berkali-kali. "Tentu, Pak Baskara. Selera Bapak memang luar biasa. Ini produk satu-satunya yang baru tiba sore ini, Ibu pasti akan sangat menyukainya." Baskara tersenyum tipis. Tentu saja dia akan suka. Istrinya, Ayu Larasati, adalah tipikal istri yang penurut dan berbakti pada suami. Patuh, sabar, dan tahu cara berterima kasih bahkan untuk hal-hal kecil. Tanpa pekerjaan tetap, seluruh kesehariannya dihabiskan di rumah besar mereka di Menteng, merawat tanaman, memasak, dan hanya menunggu suaminya pulang. 3 tahun lalu, ia menikahinya karena takdir aneh di mana ia menyelamatkan nyawa Ayu dalam sebuah kecelakaan, dan juga karena alasan praktis bahwa ia membutuhkan pendamping yang penurut agar ia bisa fokus pada bisnisnya. Di mata Baskara, Ayu adalah sosok yang hambar seperti air putih. Dia tidak bisa bermanja-manja seperti Rania, tidak bisa diajak bicara bisnis,
dan tidak tahu cara berpakaian seksi. Setiap kali ia pulang, Ayu selalu menyambutnya dengan daster rumahan yang kancingnya tertutup sampai ke leher, dengan tatapan mata yang lembut. Satu tas mewah semahal ini lebih dari cukup untuk menebus janji makan malam yang ia ingkari. Tas ini juga akan menjadi pembungkam paling manis, yang membuatnya tidak akan berani bertanya dari mana dan apa yang telah ia lakukan. Baskara kembali ke mobil sambil menenteng kantong belanja oranye yang mewah. Ia yakin dirinya adalah suami teladan. Ia tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah kekurangan secara materi, bahkan membelikannya hadiah mahal. Pria selingkuh di luar, selama istri tidak tahu, sama saja seperti tidak pernah terjadi. Itulah logikanya. Ponsel di saku jasnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari Rania. "Mas, sudah sampai? Aku udah kangen lagi sama wangi kamu. Tempat tidur ini terasa terlalu luas malam ini." Baskara mengerutkan kening. Ia benci sikap posesif seperti ini. Ia langsung menghapus pesan itu, lalu masuk ke pengaturan untuk memblokir semua notifikasi dari nomor Rania mulai pukul 10 malam hingga 7 pagi keesokan harinya. Ia melakukannya dengan mahir tanpa ragu, seperti seorang programmer yang memperbaiki bug dalam kode. Ia memandang keluar jendela, menatap pemandangan kota yang berkilauan seperti galaksi. Baskara merasa berada di puncak kehidupannya. Bisnis yang sukses, istri yang cantik, dan kekasih yang panas. Ia adalah raja di kerajaan kecil yang ia ciptakan sendiri. Namun, Baskara tidak tahu. Sejak ia melangkah keluar dari hotel bersama Rania, setiap gerak-geriknya telah direkam. Di atap gedung seberang Ritz-Carlton, sebuah kamera dengan lensa telesuper menangkap setiap gerakannya, setiap sentuhannya, bahkan adegan saat ia memberikan kartu hitam pada kekasihnya. Orang di balik kamera itu bukanlah paparazzi. Ia adalah seorang pria muda berbalut pakaian serba hitam, dengan alat komunikasi profesional terpasang di telinganya. Target bergerak ke selatan. Wanita pendamping teridentifikasi sebagai Rania. Data foto dan video telah dikirim ke pusat data. Suara dari seberang komunikator terdengar dingin dan tegas tanpa emosi. "Terus ikuti. Jangan sampai lepas." Kolonel sudah menunggu di kediaman. Baskara, yang masih berada di dalam Maybach yang nyaman, bersenandung kecil tanpa menyadari apapun. Ia tidak tahu bahwa sangkar tak terlihat yang ia pikir telah mengurung istrinya, Ayu, sebenarnya sedang menjerat lehernya sendiri. Ia menganggap dirinya adalah penguasa permainan, pemberi cinta dan materi, tetapi di papan catur ini, ia hanyalah pion yang telah melampaui batas yang diizinkan. Mobil memasuki kompleks perumahan elit di Menteng, dengan bayang-bayang pepohonan yang indah. Inilah jalan menuju rumah yang selalu ia anggap sebagai tempat peristirahatan yang damai, tempat istrinya yang lugu menunggunya. Ia melirik sekilas kantong belanja Hermes di kursi sebelahnya dan tersenyum puas. Ia bisa membayangkan ekspresi Ayu saat menerima hadiah ini, matanya akan membulat karena terkejut, lalu berkaca-kaca karena terharu. Dia pasti akan menghangatkan sop buntut untuknya, menyiapkan air mandi, dan memijat pundaknya yang lelah. Hidup yang sempurna, batin Baskara. Ia sama sekali tidak tahu bahwa yang menantinya di balik gerbang kayu berukir yang megah itu bukanlah sop buntut yang hangat, melainkan penghakiman dingin yang sudah diputuskan. Saat mobil berhenti di depan gerbang utama, sopir bergegas turun untuk membukakan pintu. Baskara turun dari mobil dan menghirup udara bersih kawasan elit itu. Ia merapikan kerah bajunya sekali lagi, memeriksa apakah ada sisa jejak lipstik, lalu melangkah masuk ke rumah sambil membawa tas mewah itu. Di dalam kegelapan semak-semak di dekatnya, sebuah sedan hitam tanpa plat nomor mematikan mesinnya dalam diam. Seseorang di dalamnya mengetuk keyboard laptop, dan di layar hitam muncul tulisan hijau. Target memasuki zona kendali. Operasi selesai. Baskara mendorong pintu dan melangkah masuk. Keheningan yang tidak biasa menyelimutinya. Ia mengerutkan kening. Perasaan tidak enak melintas, tetapi kesombongannya segera menepisnya. Pemilik rumah ini adalah dirinya. Apa yang perlu ditakuti? Pintu berat itu tertutup di belakangnya, mengisolasi semua suara dari luar. Ia berdiri di teras depan, secara refleks mencari sandal rumah yang biasanya disiapkan Ayu dengan rapi. Tapi hari ini, lantai itu kosong. Tidak ada suara langkah kaki tergesa-gesa yang berlari menyambutnya, tidak ada aroma melati yang biasa dinyalakan Ayu, dan yang paling aneh,
Tidak ada bau masakan. Biasanya, tak peduli sepulang apapun ia, di dapur pasti ada makanan hangat yang telah disiapkan Ayu. Ayu, panggil Baskara. Suaranya menggema hampa di ruangan yang luas, tetapi hanya keheningan yang mencekam yang menjawab. Ia mengerutkan dahi. Rasa kesal mulai muncul. Kemana dia? Apa dia marah karena aku tidak pulang makan malam? Ia melepas sepatunya dan melangkah tanpa alas kaki ke ruang keluarga. Rumah seharga puluhan miliar ini tiba-tiba terasa asing dan dingin seperti kuburan. Pendingin ruangan sepertinya dimatikan, dan hawa dingin dari lantai marmer merambat melalui telapak kakinya, membuatnya bergidik. Ia meraba-raba, menekan saklar lampu gantung, tetapi tidak ada reaksi. Mati lampu? Baskara mengumpat sambil mengeluarkan ponselnya untuk menyalakan senter. Saat itulah ia melihat seberkas cahaya redup dari arah sofa di tengah ruang keluarga. Cahaya itu berasal dari sebuah lampu baca kecil. Cahaya kuning yang tampak seperti lampu militer, yang fokus pada satu titik. Di bawah cahaya itu, Ayu duduk. Baskara menghela napas lega. Rasa cemas yang samar-samar tadi berubah menjadi amarah. Ia melangkah mendekat dengan angkuh dan membentak, "Kamu lagi ngapain? Kalau mati lampu, kenapa nggak telepon bagian maintenance? Aku capek setengah mati, nggak ada makanan, lampu mati pula. Seharian di rumah kerjaanmu apa, sih?" Ayu tidak menjawab. Ia duduk tegak lurus seperti pohon pinus. Kedua tangan diletakkan rapi di atas lutut, tak bergerak sedikit pun. Ketika Baskara semakin dekat, cahaya lampu kecil itu menerangi sosoknya, dan ia membeku di tempat. Matanya membelalak kaget. Ayu tidak mengenakan daster sutra atau celemek yang biasa ia pakai. Di tubuhnya, terpasang seragam militer berwarna zaitun yang pas badan tanpa satu pun kerutan. Setiap garis dan jahitannya memancarkan keagungan dan wibawa. Di kerahnya, di atas dasar merah, berkilauan 2 bintang emas tanda pangkat kolonel, bersinar jelas di bawah cahaya redup. Tanda pangkat kolonel. Baskara berdiri terpaku, mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba mencerna pemandangan aneh di depannya. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak, penuh cemoohan. "Wah, istriku hari ini ganti suasana. Ya? Sampai main cosplay seksi begini. Dapat dari mana baju itu? Kelihatan asli, sih? Sewa dari studio?" Ia melempar kantong belanja Hermes ke atas meja kopi dengan bunyi gedebuk yang memecah keheningan. Ia melonggarkan dasinya sambil mendekat, hendak membelai wajah Ayu. Matanya berkilat dengan nafsu yang tak senonoh. "Oke, aku akui kamu berhasil mengejutkanku. Jadi tentara, ya? Seleramu unik juga. Coba kita lihat. Kolonel, ya? Mau menghukum aku karena pulang telat? Siap, Kolonel, saya siap dihukum." Diranjang. Tepat sebelum tangan Baskara menyentuh pipi Ayu, hawa dingin tak kasat mata seolah menahannya. Ayu perlahan mengangkat kepalanya, tatapan matanya, yang selalu terlihat lembut dan patuh, kini setajam silet, dingin, dan bahkan memancarkan aura membunuh. Itu bukan tatapan istri yang merajuk. Itu tatapan seorang pemburu yang melihat mangsanya terperangkap. Baskara berdiri tegak. Suaranya tidak keras, tetapi rendah dan bertenaga, mengandung wibawa sebuah perintah yang membuat Baskara tanpa sadar menarik tangannya. Punggungnya merinding, meskipun belum mengerti apa yang terjadi, rasa takut yang primal merayap ke dalam hatinya. Kamu ngomong apa? Sih? Kesambet, ya?" Baskara tergagap, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. Ia menunjuk tas Hermes di atas meja. "Aku bawain hadiah buat kamu. Tas Birkin. Cuma ada satu di Jakarta. Udah, jangan sok jual mahal lagi. Ganti baju konyol itu dan siapin makan. Aku lapar." Ayu, masih tanpa melirik tas seharga ratusan juta itu, perlahan berdiri. Gerakannya terukur dan tanpa celah, memancarkan aura prajurit yang selama 3 tahun ini tidak pernah dilihat, atau mungkin tidak pernah dipedulikan oleh Baskara. Saat ia berdiri, ia bahkan tampak lebih tinggi. Dia bukan lagi wanita kecil yang bersembunyi di balik punggung suaminya. Bayangannya memanjang di dinding, menelan sosok Baskara sepenuhnya. Ia melangkah ke arahnya. Sepatu bot militernya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan bunyi tak yang keras seperti baja. "Baskara?"
Apa menurutmu aku sedang bercanda? Tanyanya. Suaranya tetap datar, tetapi setiap kata seolah menancap di udara. Baskara mundur selangkah dan menabrak ujung meja kopi. Ia mulai sadar bahwa situasi aneh ini bukanlah lelucon. Seragam itu terlalu pas di badannya, terlalu nyata, lencana, papan nama, bahkan bekas aus yang sangat kecil di ujung lengan semua menunjukkan tanda-tanda pemakaian lama, bukan baju sewaan baru. Kamu sebenarnya siapa? Pertanyaan bodoh itu keluar dari mulut Baskara. Ia telah hidup bersamanya selama 3 tahun, tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama. Tapi sekarang, di saat ini, ia bertanya pada istrinya sendiri, siapa dia? Ayu mengangkat sedikit sudut bibirnya. Senyum dingin yang belum pernah ia lihat, ia mengambil sebuah map dari samping tas Hermes dan melemparkannya dengan ringan ke arah Baskara. Buka, setelah kamu lihat semuanya, tanyakan lagi siapa saya. Baskara mengambil map itu dengan tangan gemetar. Di sampulnya tidak ada tulisan apapun, hanya stempel merah bertuliskan R Rahasia Negara, yang di atasnya ditimpa stempel lain bertuliskan deklasifikasi. Ia menelan ludah, lalu membuka halaman pertama. Yang menyambutnya adalah serangkaian foto yang detailnya begitu tajam hingga terasa kejam. Foto dirinya merangkul pinggang Rania saat masuk hotel 3 bulan lalu. Foto dirinya membelikan perhiasan untuk Rania. Foto dirinya makan malam di restoran Prancis minggu lalu. Dan yang terbaru, foto saat ia keluar dari hotel dan memberikan kartu hitam pada Rania. Waktu dan tempatnya tercatat dengan detail hingga ke detik. Wajah Baskara pucat pasi. Ia mendongak menatap Ayu, tergagap. Kamu memata-mataiku? Kamu sewa detektif swasta? Ayu, kamu sudah gila? Berani-beraninya kamu melanggar privasiku. Ia meledak dalam amarah, mencoba menutupi rasa takut yang membuncah di dadanya. Ia melempar tumpukan foto itu ke lantai dan menunjuk wajah Ayu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma perempuan numpang hidup. Aku yang kasih makan, kasih tempat tinggal, kasih rumah mewah, sekarang berani-beraninya gigit majikan. Ayu sama sekali tidak terpengaruh oleh amarahnya. Ia menatap Baskara dengan tenang, seolah menonton pertunjukan badut. Ia mengambil selembar kertas lagi dari atas meja. Kertas ini tipis, tetapi bobotnya terasa bertonton. Ini surat gugatan cerai, saya sudah tanda tangan. Sekarang giliranmu. Baskara menatap bergantian surat cerai dan seragam istrinya. Kepalanya pusing, ia tidak bisa mengerti bagaimana istrinya yang penurut bisa berubah begitu drastis dalam sekejap. Dan seragam itu, apa-apaan itu? Kamu mau cerai karena mau bagi harta, kan? Jangan mimpi. Nggak akan aku kasih sepeser pun. Justru aku yang akan menuntutmu karena perzinahan. Baskara, potong Ayu. Suaranya sedingin badai salju di puncak gunung. Menurutmu, aku butuh uang kotormu itu? Lihat baik-baik. Ia menunjuk dada kirinya, tempat deretan medali kehormatan yang kecil namun penuh kekuatan tersemat. Selama 3 tahun ini, saya bukan ibu rumah tangga pengangguran, saya Kolonel Ayu Larasati dari Badan Intelijen Strategis TNI. Misi saya, menyamar dan mengawasi jaringan pencucian uang internasional di mana perusahaan Anda adalah mata rantai penting. Baskara merasa seperti disambar petir. Telinganya berdengung, kakinya lemas. Intelijen, pencucian uang, penyamaran. Kata-kata itu begitu jauh dari dunia bisnisnya yang glamor. Bohong. Kamu pasti bohong. Enggak mungkin. Misi berakhir sore ini. Berkasmu sudah dilimpahkan ke auditorat militer, dan pernikahan ini. Ayu berhenti sejenak, melirik tas Hermes yang tergeletak menyedihkan di samping tumpukan foto perselingkuhan, lalu menatap lurus ke mata Baskara. Pernikahan ini, sama seperti kepribadianmu, sudah mati. Udara di ruang keluarga itu membeku. Baskara hanya bisa membuka mulut tanpa bisa berkata apa-apa. Ia melihat wanita di depannya, wanita yang selama ini ia remehkan, dan anggap sebagai hiasan rumah kini berdiri dengan gagah dan berwibawa, menghancurkan hatinya dengan kebenaran yang kejam. Ia pun tersadar, selama 3 tahun ini, yang tertipu bukanlah Ayu, melainkan dirinya sendiri. Udara di ruang keluarga rumah menteng itu terasa begitu padat, seolah bisa meledak hanya dengan satu percikan api. Cahaya kuning dari lampu baca militer menyoroti wajah Ayu,
menciptakan bayangan tegas yang menonjolkan ekspresi dingin dan tak tergoyahkan yang belum pernah Baskara lihat selama 3 tahun. Baskara membeku di tempat, tangannya yang memegang tumpukan foto gemetar hebat. Tenggorokannya terasa kering seperti menelan pasir panas. Foto-foto di tangannya bukan lagi sekadar bukti perselingkuhan. Itu adalah belati mematikan yang menusuk tepat di harga diri seorang pria sukses. Ia mengira dirinya adalah pemburu, penguasa permainan cinta, tetapi semua jejaknya ternyata berada dalam genggaman istrinya yang ia anggap tak berdaya. Ayu berdiri. Gerakannya tidak cepat atau lambat, tetapi disertai tekanan tak kasat mata yang membuat Baskara tanpa sadar mundur. Bayangannya memanjang di lantai, menelan bayangan Baskara yang meringkuk. Dia bukan lagi wanita yang hanya menunduk dan menjawab, "Iya, Mas." Dia kini adalah gunung raksasa yang tak akan pernah bisa ia daki. Ia mendorong surat gugatan cerai di atas meja ke arahnya, berkata dengan suara tanpa emosi, "Tanda tangani. Itu satu-satunya cara agar kamu bisa menjaga sisa harga dirimu." Baskara menatap tajam tulisan hitam di atas kertas putih itu, surat pernyataan perceraian. Matanya terasa perih. Ia mengangkat kepala, mencoba mencari sedikit saja simpati di mata Ayu, sedikit rasa sakit atau cemburu yang biasa terlihat pada wanita yang dikhianati, tapi tidak ada apa-apa. Matanya setenang danau yang dalam, hanya memantulkan bayangan dirinya yang panik. Kamu mau cerai? Cuma karena masalah begini?" Baskara tergagap, berusaha keras memulihkan ketenangannya. Ia melempar tumpukan foto ke meja, memaksakan senyum. "Ayu, dengarkan aku. Pria dalam pergaulan bisnis itu terkadang menghadapi godaan yang tak terhindarkan. Dia itu cuma sekretaris, rekan bisnis. Itu cuma main-main sebentar. Orang yang aku cintai, istri sah Baskara Wijojo, itu cuma kamu. Lihat ini, aku bahkan sudah membelikanmu tas Hermes. Jangan hancurkan rumah tangga kita hanya karena cemburu sesaat." Ayu menatapnya, sudut bibirnya sedikit terangkat mengejek, tetapi tatapannya semakin dingin. "Rumah tangga? Baskara, selama 3 tahun ini, apa kamu tidak lelah berakting? Kamu pikir aku ini apa? Boneka yang bisa kamu pajang dan singkirkan sesukamu?" Ia maju selangkah, jarak di antara mereka kini kurang dari 1 meter. Dari tubuhnya, bukan lagi tercium aroma melati yang familiar, melainkan bau samar mesiu, bau debu medan perang, bau bahaya. "Apa kamu tahu kenapa aku menikahimu?" Pertanyaan Ayu membuat Baskara terdiam. Ia selalu percaya Ayu sangat mencintainya. Karena ia telah menyelamatkannya dari kecelakaan lalu lintas beberapa tahun lalu, karena wanita dari keluarga miskin itu beruntung mendapatkan dirinya, seorang pria kaya, sehingga ia rela menjadi ibu rumah tangga. "Tentu saja karena aku menyelamatkanmu." "Salah," potong Ayu setajam pisau. 3 tahun lalu, saya mendapat tugas untuk mendekati sindikat pencucian uang internasional yang terkait dengan Wijojo Group. Kecelakaan itu adalah rekayasa yang saya buat untuk mendekati salah satu tokoh kunci sindikat itu. Tapi kemunculanmu yang bodoh merusak semua rencana. Untuk menyembunyikan identitas dan melanjutkan penyelidikan, saya terpaksa menerima lamaranmu, menjadikan status sebagai istri Baskara Wijojo sebagai tameng. Baskara ternganga, matanya membelalak. Kepalanya terasa berputar. Penyamaran, penyelidikan, pencucian uang. Kata-kata itu menari-nari di benaknya, menciptakan angin puyuh yang menghancurkan semua keyakinan yang pernah ia miliki. Apa katamu? Kamu bilang kamu polisi? Saya prajurit." Ayu membetulkan seragamnya. Gerakan itu memancarkan wibawa absolut. "Nama sandi? X. 9. Misi penyamaran saya resmi berakhir hari ini pukul 16.00, segera setelah pimpinan menyetujui surat perintah penangkapan para dalang. Anda, Baskara, meskipun bukti kejahatan langsungmu kurang, ketidaktahuan dan keserakahanmu telah membantu mereka. Dan perselingkuhanmu, selain melanggar hukum perkawinan, juga telah mengekspos kehidupan pribadi seorang perwira militer. Itu saja sudah cukup alasan untuk mengakhiri drama murahan ini." Baskara terhuyung, harus berpegangan pada sandaran sofa agar bisa tetap berdiri. Istrinya yang ia anggap remeh dan numpang hidup, ternyata adalah orang yang memegang hidup mati politik dan ekonominya. Perasaan ditipu, dipermainkan, membuat amarahnya mengalahkan rasa takut dan berkobar hebat. Dasar kau wanita penipu."
Beraninya kau menipuku selama 3 tahun. Makan di rumahku, pakai uangku, lalu sekarang kau gigit aku. Tentara apaan? Mungkin kau main serong dengan jenderal mana, lalu dapat baju itu untuk mengancamku, teriak Baskara, wajahnya memerah, dan urat lehernya menonjol. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia lebih rendah dari istrinya. Ia ingin menekan Ayu dengan kata-kata kasar, membuktikan bahwa dialah penguasa di rumah ini. Ayu tetap tenang, tetapi sorot matanya menajam seperti bilah pedang. Baskara, Anda tidak pantas mengucapkan kata prajurit. Apalagi mengetahui tentang seragam ini. Ia mengambil surat cerai dan mengetuk-ngetukannya ke meja. Tanda tangani, jangan paksa saya menggunakan cara kekerasan. Kalau sudah begitu, ini tidak akan berakhir hanya dengan perceraian. Jabatan CEO-mu itu, nama baik palsu keluarga Wijojo, semuanya akan jadi abu. Kau mengancamku? Baskara tertawa sinis, tetapi senyumnya kaku. Ia maju dan merebut surat cerai dari tangan Ayu. Tidak akan aku tanda tangani. Kau mau cerai cuma buat dapat hartaku, kan? Mimpi saja. Aku akan membuatmu hancur di masyarakat. Aku akan menuntutmu atas penipuan pernikahan. Suara sobekan kertas yang tajam bergema di ruangan yang sunyi. Baskara dengan gila merobek-robek surat cerai itu, menyebarkan serpihan putihnya ke udara seperti kelopak bunga. Ia terengah-engah, menatap Ayu dengan mata penuh kebencian. Tidak ada perceraian, kau tetap istriku. Perempuan yang numpang hidup di keluarga Wijojo. Mau pergi kemana? Ke kampung halamanmu yang miskin itu? Coba saja hidup tanpa uangku. Aku akan langsung hentikan uang bulanan yang kukirim ke orang tua dan adik-adikmu. Nanti kita lihat, kau pasti akan datang mengemis padaku. Ayu menatap serpihan kertas yang bertebaran di lantai, lalu menatap wajah Baskara yang bengkok karena amarah. Ia tidak marah. Ia hanya kasihan. Baskara masih percaya pada cerita keluarga miskin di desa yang ia karang. Ia tidak tahu bahwa uang yang ia kirim setiap bulan sebenarnya disalurkan ke yayasan amal untuk anak-anak di pedalaman, dan orang tuanya. Mereka sudah lama gugur sebagai pahlawan negara saat ia masih kecil. 1 lembar kau robek, pengacaraku akan mencetak 10 lembar lagi, kata Ayu dengan suara rendah. Dan jangan khawatirkan keluargaku, kau tidak pernah punya kesempatan bertemu mereka, dan tidak akan pernah. Mereka semua beristirahat di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Baskara terdiam. Kata-kata Ayu seperti tamparan air es di pipinya. Namun, sebelum ia sempat mencerna informasi mengejutkan itu, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari luar gerbang, memecah keheningan malam di kompleks elit itu. Suara mesin yang menderu itu bukan suara lembut supercar atau sedan mewah yang biasa terdengar di sini. Itu adalah suara gemuruh mesin diesel militer yang kuat, kasar, dan penuh ancaman. Getarannya bahkan terasa samar di bawah kaki Baskara. Baskara kaget dan berlari ke jendela ruang keluarga. 2 sorot lampu depan yang kuat menembus taman dan menyinari ruang keluarga, membuatnya harus menyipitkan mata. Apa-apaan ini? Gumamnya, lalu bergegas ke pintu. Amarahnya sejenak terlupakan oleh rasa penasaran dan cemas. Ketika ia membuka pintu depan lebar-lebar, pemandangan di depannya membuatnya membeku di tempat. 3 kendaraan gagah berhenti di depan gerbang. Di depan dan belakang, SUV hitam dengan lampu rotator memblokir jalan. Sirenenya tidak berbunyi, tetapi kilatan cahaya biru dan merah di tengah kegelapan malam menciptakan ketegangan yang menyesakkan. Namun, yang paling mengejutkan Baskara adalah kendaraan di tengah. Itu adalah kendaraan komando militer yang telah dimodifikasi, besar seperti monster baja. Catnya berwarna hijau tua doff, dan yang paling mencolok adalah plat nomornya, plat merah dengan tulisan kuning. Plat nomor TNI. Siapapun di negara ini tahu apa arti plat nomor itu. Itu adalah simbol kekuasaan absolut militer, sebuah ranah yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh orang seperti Baskara, tak peduli sebanyak apapun uang dan koneksi bisnisnya. Gerbang besi villa yang selalu dibanggakan Baskara karena kokoh dan aman, kini tampak setipis kertas di depan kendaraan-kendaraan gagah itu. Seorang satpam dari pos jaga berlari dengan wajah pucat pasi, tak berani bertanya sepatah kata pun, hanya membuka gerbang dengan tangan gemetar. Pintu kendaraan komando di tengah terbuka, dan seorang pria muda turun. Ia mengenakan seragam tempur, sepatu bot, dan pistol tersampir di pinggangnya.
Posturnya tegap seperti pohon pinus, wajahnya tegas dan muda, tetapi sorot matanya sangat tajam. Perwira muda itu tidak melirik Baskara yang berdiri bengong di depan pintu, dan langsung berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Dua tentara lain turun dari kendaraan pengawal, berdiri tegap di samping mobil dengan tangan di gagang pistol, dalam posisi siaga penuh. Baskara terintimidasi oleh aura mereka, ia mundur hingga punggungnya membentur kusen pintu dengan keras. Ia ingin membuka mulut, berteriak siapa mereka, mengapa mereka masuk ke rumah orang seenaknya, tetapi tenggorokannya tercekat. Perwira muda itu masuk ke ruang keluarga dan melihat Ayu berdiri tegak di antara serpihan surat cerai. Ia segera mengambil sikap sempurna dan memberi hormat dengan gerakan yang tegas. "Siap, hormat." Suaranya yang lantang menggema. Mayor Dimas Prakoso, Komandan Tim Pengawal 1, Direktorat Operasi BAIS, siap menunggu perintah. Kendaraan penjemputan sudah siap. "Mohon izin." "Komandan, silakan naik." Panggilan kolonel dan komandan menggelegar di telinga Baskara seperti petir. Ia menatap bergantian istrinya dan mayor muda itu. Ini bukan akting. Ini bukan penipuan. Rasa hormat dan kepatuhan absolut di mata prajurit itu tidak mungkin dipalsukan. Ayu mengangguk ringan, membalas hormat, penampilannya telah berubah total. Bagi Baskara, ia tampak begitu berwibawa dan mulia, membuat dirinya sendiri terasa kecil dan hina. "Terima kasih, Mayor. Mari kita berangkat." Ayu berbicara singkat dan tidak membawa barang apapun. Pakaian, perhiasan, barang-barang mewah yang dibelikan Baskara semuanya ia tinggalkan tanpa penyesalan. Ia hanya membawa map berisi dokumen yang sudah dideklasifikasi dari atas meja. Ia berjalan melewati Baskara. Tidak berhenti, tidak menoleh. Ujung seragamnya menyapu tubuh Baskara, membawa angin dingin. "Ayu." Panggil Baskara lemah. Tanpa sadar ia mengulurkan tangan hendak meraih lengan Ayu, tetapi tatapan tajam Mayor Dimas langsung membuatnya menarik kembali tangannya. Itu adalah tatapan peringatan yang seolah berkata, "Jika kau berani menyentuhnya, kau akan lumpuh di tempat." Ayu melangkah keluar. Keributan itu sudah menarik perhatian tetangga sekitar. Orang-orang yang tinggal di kompleks ini semuanya adalah tokoh-tokoh penting, tetapi pemandangan kendaraan berplat militer datang menjemput seseorang di tengah malam adalah yang pertama kali bagi mereka. Para ibu-ibu dari rumah seberang yang biasanya bergosip tentang Ayu, sebagai wanita kampung yang numpang hidup pada suaminya kini bersembunyi di balik tirai, menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. "Loh? Itu kan istrinya Pak Baskara? Kok pakai seragam tentara? Lihat pangkatnya. Kayaknya kolonel. Ya ampun. Ada apa ini? Mobilnya plat TNI AD. Sebenarnya siapa perempuan itu? Keluarga Wijojo kali ini salah cari gara-gara. Sepertinya." Bisik-bisik itu terbawa angin malam dan sampai ke telinga Baskara. Wajahnya terasa panas, rasa malu dan hina menjalari dirinya. Ia sering membanggakan pada tetangganya bahwa istrinya penurut dan patuh. Sekarang, mereka semua menyaksikan bagaimana ia dicampakkan dengan cara yang paling berwibawa oleh istri yang penurut itu. Ayu berdiri di samping kendaraan komando. Seorang prajurit pengemudi sudah membukakan pintu dan berdiri dalam sikap sempurna, memberi hormat. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, ke arah villa mewah itu. Pandangannya menyapu Baskara yang berdiri gemetar di ambang pintu, dan tas Hermes oranye yang tergeletak di lantai yang dingin di sebelahnya. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sakit. Hanya kelegaan. Saat ia naik ke mobil, pintu tertutup dengan bunyi klang yang keras, menghalangi pandangan Baskara. "Jalan." Suara Mayor Dimas terdengar melalui radio, konvoi kendaraan mulai bergerak. Sorot lampu depan menyinari wajah Baskara untuk terakhir kalinya, membuatnya silau dan harus menutupi wajah dengan tangannya. Kendaraan-kendaraan itu lenyap di telan malam, meninggalkan asap tipis dan keheningan yang mematikan. Baskara berdiri sendirian di rumah yang luas. Angin malam berhembus masuk melalui pintu yang terbuka lebar, dinginnya menembus hingga ke tulang. Ia menunduk menatap serpihan surat cerai di kakinya, yang tampak seperti kelopak bunga putih di upacara pemakaman. Perlahan, ia merosot ke lantai, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Sosok Ayu dalam seragam militer,
Tatapan dinginnya, sikap hormat para prajurit semuanya berputar ulang di benaknya seperti film lambat. Ia melihat tas Hermes oranye di sebelahnya. Kini, tas itu tampak begitu menyilaukan dan mengejek. Ia membelinya seharga ratusan juta, berpikir bisa membeli kebisuan dan kesetiaan istrinya. Tapi ia tidak tahu. Wanita itu memanggul tanggung jawab negara di bahunya, dan memegang rahasia negara yang tak akan pernah bisa ia sentuh seumur hidupnya. Dibandingkan dengan pangkat di bahunya, nilai tas ini tak lebih dari sebutir pasir di gurun. Baskara tertawa. Tawa yang kering, serak, dan getir menggema di ruangan yang hampa. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena Ayu kejam, tapi karena kebodohan dan pengkhianatannya sendiri telah mendorong satu-satunya wanita terkuat yang bisa melindunginya, pergi dari hidupnya untuk selamanya. Ponsel di sakunya bergetar. Baskara mengeluarkannya. Sebuah notifikasi dari bank, kartu yang ia berikan pada Rania baru saja digunakan untuk transaksi sebesar 500 juta rupiah di sebuah toko perhiasan. Ia menatap pesan itu, lalu melempar ponselnya sekuat tenaga ke dinding. Suara berak yang pecah berpadu dengan tawa gilanya tawa seorang pria yang baru menyadari bahwa ia telah menjadi pecundang paling menyedihkan di dunia. Malam itu, Jakarta masih gemerlap, tetapi dunia Baskara telah mulai runtuh. Baskara terduduk di lantai yang dingin, dikelilingi serpihan putih surat cerai. Gemuruh kendaraan militer sudah lama hilang, tetapi suaranya masih terngiang di telinganya, merobek-robek harga dirinya. Ia mengambil sebotol whisky dari lemari dan menenggaknya langsung. Alkohol yang keras membakar tenggorokannya, membuatnya terbatuk, dan air mata pun mengalir. Tidak mungkin. Ini semua tidak mungkin, gumamnya seperti orang gila, mencoba menyangkal kenyataan di depannya. Ayu seorang kolonel? Ayu seorang agen intelijen yang menyamar? Wanita yang selama 3 tahun hanya menunduk dan menjawab iya, yang bahkan saat membeli kangkung di pasar selalu menawar, adalah seorang pejabat tinggi yang dijemput oleh mobil berplat militer? Baskara membanting botol itu ke meja. Ia tidak percaya. Ia pikir ini hanyalah sebuah drama yang dirancang dengan rapi. Mungkin Ayu berselingkuh dengan seorang petinggi militer, dan pria itu merekayasa drama ini untuk mempermalukannya dan mendapatkan keuntungan dalam pembagian harta Gonogini. Ya, pasti begitu. Ayu adalah seorang yatim piatu, tanpa sanak saudara. Bagaimana mungkin seorang wanita berusia 29 tahun bisa menjadi seorang kolonel? Bahkan dirinya sendiri harus menggunakan segala cara untuk mencapai posisinya sekarang. Baskara mengambil ponselnya yang layarnya retak. Dengan tangan gemetar, ia menelepon Pak Darman, seorang detektif swasta veteran yang biasa menangani urusan kotor para pengusaha di Jakarta. Pak Darman, ini darurat. Uang bukan masalah. Dari seberang, terdengar suara yang masih mengantuk tapi waspada. Pak Baskara, ada apa malam-mal? Oh, masalah wanita simpanan lagi? Bukan. Selidiki istri saya, Ayu Larasati. Cari tahu semua jejaknya selama 10 tahun terakhir, terutama hubungannya dengan militer. Saya curiga dia menyamar sebagai perwira tinggi. Baik. Kirimkan informasinya, besok pagi saya berikan hasilnya, tapi penyelidikan terkait militer biayanya 3 kali lipat. Baskara menggeram dan setuju. Ia mengirimkan foto, nomor KTP, dan informasi dasar Ayu kepada Pak Darman. Namun, tak sampai 15 menit, ponsel Baskara berdering hebat. Itu Pak Darman. Suaranya tidak lagi santai, melainkan penuh ketakutan. Baskara? Kau mau membunuhku? Hah? Apa yang kau berikan padaku? Begitu aku memasukkan NIK istrimu ke sistem, serverku langsung dikunci oleh firewall keamanan nasional dan di layar muncul peringatan merah tingkat S. Kau tahu artinya tingkat S? Aset rahasia negara tingkat 1? Orang yang dilindungi secara khusus oleh negara. Sebentar lagi Bais atau Bin akan mendobrak pintuku. Aku sedang menghancurkan hard disk dan kabur. Jangan hubungi aku lagi. Telepon ditutup. Tangan Baskara lemas. Tingkat S. Rahasia negara. Reaksi panik Pak Darman menjelaskan segalanya. Ayu tidak berbohong. Rasa takut mulai menjalari seluruh tubuhnya. Tidak. Aku tidak bisa hancur seperti ini. Baskara meraih kunci mobil dan jasnya. Ia menuju satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Rania. Maibah melesat menembus malam. Pintu apartemen Rania terbuka,
ia muncul dengan gaun tidur tipis. Baskara dengan panik menjelaskan situasinya. Rania, gawat. Ayu, wanita itu, bukan orang biasa. Rania terkejut sejenak, tapi kemudian matanya yang licik berkilat penuh perhitungan. Dia adalah putri tersembunyi dari pemilik perusahaan saingan Baskara dan sengaja mendekatinya. Namun, ia juga tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Ia memeluk Baskara dan berbisik dengan suara manis. Mas, tenang dulu. Kamu itu ditipu sama dia? Coba pikir, kalau dia benar-benar kolonel, kenapa dia mau hidup susah di bawahmu selama 3 tahun? Kenapa dia harus hitung-hitungan uang belanja? Ini semua cuma sandiwara karena dia takut Mas bakal ninggalin dia demi aku. Tujuannya cuma untuk menakut-nakutimu agar tidak jadi cerai, atau kalaupun cerai, dia bisa dapat tunjangan yang besar. Kata-kata Rania bekerja seperti obat penenang bagi Baskara. Benar. Itu lebih masuk akal. Percaya bahwa istrinya adalah wanita licik yang menipunya jauh lebih mudah diterima daripada percaya bahwa ia adalah wanita hebat yang telah ia sia-siakan dengan bodoh. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kita serang balik. Segera pindahkan asetmu, investasikan ke perusahaan cangkang untuk membuat neraca perusahaan seolah-olah merugi. Kalau dia punya bukti perselingkuhan, kita juga balas. Sebarkan rumor kalau selama ini di rumah, dia juga main serong dengan pria lain. Foto mobil militer tadi malam, sebarkan di internet, bilang dia jadi simpanan jenderal. Opini publik bisa kita bentuk. Mata Baskara berbinar. Rencana yang sempurna. Ia akan membuat Ayu menjadi wanita tak bermoral, dan dirinya sebagai korban. Rania, memang cuma kamu yang bisa aku andalkan. Ia memeluk Rania dan menciumnya dengan ganas. Ia merasa telah mengambil alih kendali lagi. Ayu, berani melawanku? Jangan harap. Keduanya tertawa membayangkan kemenangan, tanpa tahu bahwa seluruh percakapan dan rencana busuk mereka terekam melalui jam tangan pintar yang melingkar di pergelangan tangan Baskara. Hadiah ulang tahun dari Ayu tahun lalu, yang dilengkapi dengan alat penyadap super kecil. Keesokan paginya, Wijojo Group dilanda ketegangan. Baskara datang pagi-pagi sekali dan langsung memarahi tim keuangan. Dana cadangan 200 miliar, segera transfer ke anak perusahaan di Cayman. Saham proyek Cendana, jual semua meskipun rugi. Buat laporan keuangan bulan ini semerugi mungkin. Saat ia sedang menjalankan aksinya, pintu kantornya terbuka kasar, sekretarisnya berdiri pucat, dan 2 pria berjas hitam masuk. Mereka bukan pengacara biasa, aura dingin dan tajam mereka seolah menurunkan suhu ruangan. Siapa kalian? Berani masuk seenaknya? Bentak Baskara. Pria di depan mengeluarkan lencana dari tas kulitnya, dan meletakkannya di depan Baskara. Tidak perlu panggil keamanan. Pak Baskara. Mereka sedang diwawancarai oleh tim dari Kejaksaan Agung di lobi. Saya Mayor Jenderal TNI, Paren Wanggai. Dari Auditorat Jenderal TNI. Saya di sini sebagai kuasa hukum klien saya, Kolonel Ayu Larasati. Mendengar kata Auditorat Jenderal, kaki Baskara terasa lemas. Jenderal Wanggai mengeluarkan sebuah map dan melemparkannya ke atas meja. Ini surat panggilan dari Mahkamah Militer. Anda didakwa atas pelanggaran UU Rahasia Negara karena mencoba mengakses secara ilegal berkas rahasia, tingkat S milik Kolonel Ayu, melalui detektif swasta. Rekaman telepon dan pengakuan Pak Darman yang sudah kami amankan tadi pagi menjadi buktinya. Baskara kehilangan kata-kata. Semuanya benar. Jenderal Wanggai mengeluarkan map lain. Dan ini data dari tim tindak pidana ekonomi, laporan keuangan palsu Anda, penggelapan pajak, pencucian uang melalui perusahaan cangkang. BAIS telah melacak semua aliran dana Anda selama 3 tahun terakhir, termasuk perintah transfer 200 miliar, yang Anda berikan pagi ini. Baskara merasa seperti ditelanjangi sepenuhnya. Apa? Apa yang kalian mau? Kolonel Ayu, mengingat masa lalu, tidak ingin menghancurkan Anda sepenuhnya. Silakan tanda tangani ini. Jenderal Wanggai menyodorkan surat perjanjian cerai yang baru. Isinya sederhana, Baskara setuju untuk bercerai tanpa syarat, harta dibagi sesuai hukum, tetapi semua utang perusahaan menjadi tanggung jawab Baskara. Ayu tidak mengambil sepeser pun harta, tetapi juga tidak akan ikut menanggung utang. Sebagai imbalannya,
Auditorat Militer akan mempertimbangkan kerjasamanya untuk mengubah dakwaan penggelapan pajak dari pidana menjadi sanksi administratif. Baskara mengambil pulpen. Jika ia tanda tangan, ia kehilangan istri dan kehormatan, serta menanggung utang besar, tetapi ia bebas. Jika tidak, ia kehilangan segalanya dan masuk penjara. Rania salah. Ayu tidak butuh uangnya. Ia hanya ingin kebebasan, dan ia menggunakan kekuasaan absolutnya untuk mendapatkannya dengan cara tercepat. Saya akan tanda tangan. Baskara menggigit bibir, sambil menuliskan namanya dengan tulisan yang kacau. Jenderal Wanggai mengambil dokumen itu, berdiri, dan berbalik di ambang pintu. Oh, satu lagi. Kolonel Ayu menitip pesan. Tas Hermes itu, simpan saja. Tas itu lebih cocok untuk kepribadianmu yang palsu daripada untukku. Pintu tertutup, Baskara sendirian. Telepon di mejanya berdering. Laporan dari tim keuangan bahwa semua rekening perusahaan telah dibekukan. Disusul pesan WhatsApp dari Rania yang menanyakan kapan uangnya akan dikirim. Baskara tertawa terbahak-bahak. Air mata mengalir di pipinya. Ia mengambil pemberat kertas kristal di mejanya dan melemparkannya sekuat tenaga ke jendela kaca. Suara perang yang pecah menggema menyedihkan, seperti suara keruntuhan istananya yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Begitu pengacara militer itu pergi, dunia Baskara runtuh dengan cepat. Mitra bisnis utamanya, Cipta Konstruksi, secara sepihak membatalkan kontrak. Dinas Tata Kota dan Pemadam Kebakaran menutup 2 lokasi proyek konstruksi terbesarnya dengan alasan pelanggaran aturan keselamatan. Para pejabat yang biasa ia suap, semua memalingkan muka. Dalam keputusasaan, ia menelepon Pak Hartono, mitra bisnisnya yang sudah pensiun, untuk menanyakan alasannya. Pak Hartono, kenapa semua orang tiba-tiba meninggalkan saya? Dari seberang terdengar helaan napas panjang. Baskara, saya kira kamu anak yang pintar. Ternyata bodohnya bukan main. Kamu pikir bisnismu lancar selama 3 tahun ini karena kemampuanmu sendiri? Pak Hartono mengingatkannya pada sebuah acara 3 tahun lalu, saat Baskara pertama kali membawa istrinya. Istrimu waktu itu bilang mau menjenguk ayah angkatnya di Panti Reda, dan kamu mengejek orang tua itu kampungan, kan? Baskara mencoba mengingat. Ayu memang setiap bulan menjenguk ayah angkatnya, tapi ia selalu menolak turun dari mobil dan meremehkannya. Kamu tahu siapa orang tua itu? Beliau itu Jenderal Besar Purnawirawan Soedarsono, salah satu sesepuh bangsa ini. Di Jakarta ini, menteri atau konglomerat manapun akan membungkuk dan memanggil beliau jenderal jika bertemu. Istrimu itu adalah satu-satunya putri yang beliau anggap anak kandung. Kami semua bekerja sama dengan Wijojo Group karena menghormati Jenderal Soedarsono dan Kolonel Ayu. Ponsel terlepas dari genggaman Baskara. Petani tua yang ia anggap kampungan itu adalah Jenderal Soedarsono. Ia telah menendang kesempatan terbaik yang diberikan Ayu dengan kesombongannya sendiri. Kerajaannya dibangun di atas fondasi latar belakang Ayu, dan ia dengan tangannya sendiri menghancurkan fondasi itu dan mengusirnya. Saat itu, Direktur Keuangan berlari masuk dengan wajah pucat. Pak, bank membekukan semua aset jaminan dan menuntut pelunasan utang lebih awal. Jika kita tidak bisa membayar 3 triliun rupiah dalam 24 jam, mereka akan memulai proses pilot. Baskara teringat harapan terakhirnya, dana gelap yang ia pindahkan atas nama Rania. Ia segera melesat ke apartemen Rania, tetapi pintunya terkunci dan gemboknya telah diganti. Setelah mendobrak pintu, ia menemukan apartemen itu kosong. Barang-barang mewah dan perabotan yang ia belikan telah lenyap. Di atas meja rias, hanya ada secari kertas. Mas, maaf ya. Hidup nggak bisa cuma modal cinta. Aku nggak bisa menyia-nyiakan masa mudaku di samping pria bangkrut. Uang di rekening itu aku pinjam untuk memulai hidup baru. Semoga beruntung. Baskara meremas kertas itu dan meraung seperti binatang. Tepat pada saat itu, sebuah email anonim masuk ke ponselnya. Subjeknya, hadiah. Lampirannya berisi foto Rania duduk di pangkuan direktur utama perusahaan saingannya, Suryo Adhiwijoyo dari Nusantara Group. Foto saat Rania diam-diam menyalin data dari laptopnya. Dan bukti transfer sebesar 50 miliar rupiah dari Suryo untuk pembayaran proyek X Jam. Proyek X adalah cetak biru teknologi inti yang menjadi pertaruhan hidup mati Wijojo Group. Ini jelas dikirim oleh Ayu, yang sudah tahu segalanya.
Ia sengaja membiarkan Rania menghisap darahnya, agar ia merasakan sendiri sakitnya dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Dalam kemarahan dan keputusasaan, ia menerima undangan pesta peluncuran produk baru dari Suryo. Undangan untuk mengejeknya, tapi ia memutuskan untuk datang. Ia harus melihat wajah kedua orang itu untuk terakhir kalinya. Ia merapikan pakaiannya yang kusut, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, dan menuju hotel tempat pesta diadakan. Yang menantinya adalah penghinaan yang lebih besar dan seseorang yang tak pernah ia bayangkan. Ballroom Grand Hyatt Jakarta dipenuhi oleh kaum elit Indonesia. Malam itu adalah acara lelang amal untuk dana dukungan veteran perang. Baskara, yang turun dari mobil sewaan, merasakan tatapan menghindar dari orang-orang yang dulu menjilatnya. Ia mengambil segelas sampanye, dan ia melihatnya. Di area VIP, Rania bergelayut manja di pelukan Suryo. Darahnya mendidih, tapi ia tidak bisa membuat keributan di sini. Tiba-tiba, semua lampu padam dan sorotan mengarah ke pintu masuk. MC berteriak dengan suara bersemangat, "Malam ini, tamu kehormatan kita, Asisten Operasi Panglima TNI, Mayor Jenderal Budi Santoso, dan pasangannya, dari Badan Intelijen Strategis, Kolonel Ayu Larasati. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah." Pintu terbuka. Saat Ayu melangkah masuk, gelas di tangan Baskara jatuh dan pecah berkeping-keping. Ia tidak mengenakan seragam, melainkan gaun beludru hitam yang elegan. Penampilannya yang sederhana telah lenyap, digantikan oleh kecantikan yang memancarkan kecerdasan dan wibawa. Di sisinya, berdiri Mayor Jenderal Budi Santoso yang gagah. Keduanya tampak serasi seperti pasangan yang ditakdirkan. Para menteri dan konglomerat berebut mendekati mereka untuk memberi hormat. Baskara tercekik melihat pemandangan itu. Istrinya yang ia anggap kampungan kini bersinar seperti ratu yang menguasai malam Jakarta. Ia kehilangan akal sehat. Menerjang ke arah mereka sambil berteriak, "Ayu, ini aku." Ayu menoleh sejenak, tetapi matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Tatapan yang acuh tak acuh, seolah melihat kerikil di jalan. Petugas keamanan segera menghalanginya. "Minggir, dia itu istriku." Teriakannya hanya memancing tawa mengejek dari sekitar. Mayor Jenderal Budi menatapnya dengan dingin sekali, dan Baskara langsung membeku. "Tamu itu sepertinya terlalu banyak minum. Tolong antar dia keluar untuk beristirahat." Perintah pelan Mayor Jenderal Budi membuat Baskara diseret keluar dari ballroom seperti sampah. Di luar hotel, di tengah udara malam yang dingin, ia berjalan ke sebuah bar kumuh dan minum seperti orang gila. Ia meraung-raung, mengatakan bahwa dialah penyelamat nyawa Ayu. Bagaimana bisa Ayu melakukan ini padanya? Tiba-tiba, seorang pria duduk di depannya. "Itu adalah ajudan Ayu. Anda benar-benar berpikir Anda adalah penyelamatnya, Pak Baskara?" Ajudan itu berkata dengan dingin, lalu mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan 3 tahun lalu. Kecelakaan itu adalah operasi rekayasa yang dirancang Ayu untuk menangkap gembong narkoba. Intervensi Baskara membuat operasi itu gagal. Untuk melindungi Baskara dari sindikat dan menyembunyikan identitasnya, Ayu terpaksa membuat kecelakaan yang lebih besar dan menikahi Baskara. "Anda bukan pahlawan. Anda adalah pengganggu yang merusak operasi. Kolonel Ayu harus menderita di bawah orang seperti Anda selama 3 tahun demi menyelesaikan misinya." Setiap kata dari ajudan itu menusuk jantung Baskara. Ia bukan penyelamat, ia adalah beban. Ayu tidak pernah mencintainya, ia hanya menahannya. Baskara tertawa gila. Ia adalah badut dalam sebuah komedi tragis selama 3 tahun tanpa ia sadari. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya atau lebih tepatnya, ia tidak pernah memiliki apapun sejak awal. Keesokan harinya, Baskara dicerca oleh para pemegang saham di kantornya. Sebagai harapan terakhir, ia pergi ke markas BAIS tempat Ayu bekerja. Ia berlutut di depan gerbang utama di tengah hujan deras, menunggu Ayu keluar. Beberapa jam kemudian, yang keluar adalah Mayor Dimas. "Pak Baskara, percuma Anda berakting di sini. Kolonel sedang memimpin rapat strategi pertahanan nasional. Beliau tidak punya waktu untuk orang seperti Anda." Mayor Dimas menyampaikan pesan dari Ayu. "Kolonel berpesan, hubungan Anda dan beliau sekarang hanyalah antara penggugat dan tergugat. Jika ada yang ingin dikatakan, sampaikan pada hakim di pengadilan. Dan beliau memerintahkan Anda untuk segera enyah dari sini." Baskara putus asa.
Ia mencari Rania, orang yang terakhir kali mendorongnya ke jurang. Ia menemukan Rania bersembunyi di sebuah motel murah, memukulinya, dan merebut kembali uang yang ia curi. Rania, dengan wajah babak belur, memutuskan untuk balas dendam. Sambil menangis, ia merekam video palsu yang mengklaim bahwa ia dianiaya secara tidak adil karena kekuasaan Kolonel Ayu, lalu mengunggahnya ke media sosial. Video itu viral seketika. Publik marah pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Baskara mengira ini adalah kesempatannya. Ia bekerja sama dengan Rania, mengunggah tulisan bahwa ia juga korban kekerasan oleh Ayu selama 3 tahun. Opini publik berbalik melawan Ayu, tapi mereka lupa siapa yang mereka hadapi. Keesokan paginya pukul 10, Markas Besar TNI mengadakan konferensi pers resmi. Mereka merilis rekaman CCTV Baskara memukuli Rania, bukti perselingkuhannya, dan rekaman percakapan rencananya untuk memindahkan aset. Dan yang terakhir, mereka menunjukkan foto punggung Ayu yang penuh dengan bekas luka dari masa tugasnya, membuktikan betapa besar pengabdiannya pada negara. Opini publik berbalik 180 derajat. Baskara dan Rania, yang menghina pahlawan nasional, seketika menjadi musuh publik. Siang itu, keduanya ditangkap polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Orang tua Baskara dari kampung datang ke Jakarta dan membuat keributan di depan kantor polisi. Mereka tidak memikirkan kesalahan putranya, malah menuntut menantu mereka yang sukses untuk menafkahi mereka. Mereka bahkan datang ke markas BAIS, tiduran di depan gerbang, dan berteriak-teriak. Ayu keluar sendiri, dengan dingin mencucu pelanggaran mereka, dan menyerahkan mereka ke polisi militer atas tuduhan menghalangi tugas negara dan memasuki kawasan objek vital militer tanpa izin. Baskara kehilangan keluarganya juga. Sementara itu, gembong narkoba yang menjadi target Ayu, menculik Baskara untuk membalas dendam. Ia menjadikan Baskara sebagai sandera untuk memancing Ayu keluar. Di saat-saat genting, Baskara menelepon Ayu untuk terakhir kalinya, meminta tolong. Ayu dengan dingin berkata, "Saya tidak menyelamatkan Anda. Saya menyelamatkan seorang warga negara Indonesia." Tetapi ia segera memimpin tim pasukan khusus untuk operasi penyelamatan. Dalam baku tembak di sebuah pabrik kimia tua, Ayu tertembak di bahu saat mencoba melindungi Baskara. Melihat itu, Baskara kehilangan akal. Ia tidak mau lagi menjadi beban baginya. Ia melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya dan menerjang gembong narkoba yang hendak menembak lagi. "Jangan sentuh dia." Saat ia berteriak, gembong itu menusuk perutnya 2 kali dengan pisau. Baskara, sambil bersimbah darah, tidak melepaskan lawannya. "Ayu, tembak!" Mendengar teriakannya, Ayu menahan air mata dan dengan akurat menembak tepat di antara kedua mata gembong itu, menewaskannya seketika. Saat sadar di rumah sakit, Ayu datang menemuinya. Baskara berharap tindakannya yang mempertaruhkan nyawa bisa meluluhkan hati Ayu, tetapi Ayu tetap dingin. "Kau menyelamatkanku, anggap saja itu untuk melunasi utangku saat menyelamatkanmu 3 tahun lalu. Sekarang kita impas." Ia menegaskan bahwa ia tidak lagi memiliki cinta maupun benci padanya. Baskara hanyalah sebuah kesalahan di masa lalu. Saat itu, seorang dokter mendekati Baskara dan memberitahukan bahwa 2 tahun lalu, Ayu pernah keguguran. Ia kehilangan bayi mereka karena didorong oleh Baskara saat mabuk, tetapi Ayu menyembunyikan fakta itu agar Baskara tidak merasa bersalah. Baskara akhirnya sadar bahwa ia bukan hanya telah membunuh cinta istrinya, tetapi juga anaknya sendiri. Ia menangis histeris. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini terkurung dalam penjara rasa bersalah yang tak akan pernah terhapus. 3 tahun berlalu. Baskara bekerja sebagai petugas kebersihan di pinggiran kota, hidup dengan susah payah, kemewahan masa lalunya tak bersisa. Suatu malam, di sebuah warung makan sederhana, ia melihat berita di TV tua. Di layar, tampak sosok Ayu yang dilantik menjadi jenderal wanita termuda di Indonesia, dengan pangkat brigadir jenderal di bahunya. Di sisinya, berdiri Budi Santoso, yang kini berpangkat letnan jenderal, dan berita itu mengumumkan bahwa keduanya akan segera menikah. Baskara menelan nasi dinginnya sambil menangis dalam diam. Wanita yang dulu adalah istrinya, kini telah menjadi bintang yang dihormati seluruh bangsa. Ia dengan tulus mendoakan kebahagiaannya. Saat ia melangkah keluar dari warung, orang-orang di belakangnya berbisik,
Bodoh sekali suami yang mencampakkan wanita seperti itu. Baskara berjalan dalam diam, ditelan kegelapan malam. Ia akan menanggung akibat dari kebodohannya seumur hidupnya. Nasib akhir seorang pria yang pernah bersinggungan dengan kehidupan seorang wanita hebat, tetapi tidak mampu melihat nilainya,